Nah, ya. mengurangi beban pemerintah juga untuk mengurus pasien-pasien, mengeluarkan biaya untuk mengurus pasien-pasien yang kena COVID. Sudah 1 tahun kan tentu biayanya kan sangat Semakin besar. meningkat. Oke Bu, sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus COVID terutama di bulan Ramadan, mungkin Ibu selaku dokter spesialis penyakit dalam punya tips ya kepada sahabat sehat, gimana sih untuk mencegah penyebaran COVID itu sendiri dengan tetap menggunakan atau punya acuan gitu prokes kesehatannya gimana? Ya, jadi mau kita di bulan Ramadan atau tidak, kita harus tetap mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama ya tetap 3M. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Apa maksudnya itu? Jadi kalau kita berinteraksi di luar rumah, memang diperlukan harus keluar, ya kita harus pakai masker. Di mana-mana harus pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Supaya kalau misalnya ada orang yang mungkin batuk atau mungkin dia penderita tapi dia tanpa gejala, itu yang paling kita takutkan, supaya tidak terhirup sama kita masuk ke badan kita virusnya sehingga kita tidak tertular. Nah, cuci tangan juga perlu karena kita misalnya kita pergi kemana, kita pegang apa, kita ini. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu jangan lupa cuci tangan dulu. Kita pegang muka, kita pegang ini, kita cuci tangan dulu. Pegang masker luar pun hati-hati karena ini masker luar kan bekas masukan entah ada virus apa menempel di sini, yang kalau ada virus coronanya kena tangan kita lupa cuci tangan, kita pegang makanan, kita masuklah ke badan kita. Jadi itu harus rajin-rajin cuci tangan. Setiap kita mau megang muka, megang ini, atau kita mau makan, kita cuci tangan. Ya insya Allah itu namanya usaha kita manusia. Yang satu lagi ya jaga jarak. Kalau memang dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk jaga jarak, ya kalau kita sudah pakai masker itu sudah lumayan untuk melindungi. Tapi kalau kita bisa jaga jarak itu akan lebih bagus. Itu Bu Yuli. Oke Bu, sehubungan dengan masuknya bulan suci Ramadan, kita kan ada taraweh bersama nih di masjid. Mungkin Ibu punya tips juga untuk para jemaah ini sepertinya seperti apa sih supaya memang karena kalau di beberapa masjid ya itu kita untuk mengatur jarak tuh udah sulit karena banyaknya jemaah, karena mungkin hari ya udah biasa juga kan kita hari pertama, hari kedua sampai seminggu itu masih rame lah kunjungan untuk ke masjid-masjid. Mungkin Ibu juga punya tips untuk para jemaahnya? Ya, jadi tahun 2020 kita awal kena pandemi. Pada saat itu memang pembatasan kegiatan cukup besar. Tahun 2021 ini sebetulnya kasus sendiri belum menurun secara signifikan. Tetapi memang sudah mulai ada wilayah-wilayah yang sudah mulai berkurang pasien COVID-nya. Khusus untuk Bangka Belitung, saya lihat memang ada tren untuk meningkat. Ya, karena apa? Itu karena di rumah sakit kita sendiri, ya hampir setiap hari ada yang mulai masuk sekarang pasien dengan terkonfirmasi positif COVID. Nah, jadi tahun lalu karena kita bagian besar tidak tarawih, tentu tahun ini kan senang kita mau tarawih, termasuk saya sendiri. Saya sendiri sudah menjalankan tarawih tahun ini. Nah, menurut saya kita jangan lupa kalau bisa di masjid itu pertama ruangannya jangan tertutup. Jadi kalau masjid-masjid yang memang tidak mengandalkan AC sama sekali itu saya lihat tuh lebih baik karena dia pakai kipas angin dan ruangannya terbuka. Nah, yang kedua untuk jemaahnya sendiri pakailah masker. Pakai masker, jangan berinteraksi terlalu banyak di dalam masjid. Ya kita kalaupun memang mau ngobrol ya pakai maskernya jangan dibuka-buka. Karena saya lihat Bu Yuli di masjid itu terutama tempat saya tarawih. Nah, ibu-ibu yang tidak biasa pakai masker atau pakai maskernya tidak benar, dia nggak tahan. Jadi begitu di masjid itu masker dibuka. Nah, itu kan sayang. Kita kan tidak tahu siapa orang di sebelah kita, di sekeliling kita, di belakang kita. Jadi pakailah maskernya terus, baik dari tangan sampai pulang. Terus peralatan kita sholat kita bawa sendiri, sejadah kita sendiri,
Kemudian jangan berinteraksi tanpa masker, itu saja kalau pesan saya. Ya kan, tidak usah bersalam-salaman. Kalau tidak usah bersalam-salaman, cukup misalnya menangkupkan tangan, tanda bahwa kita saling memberikan Salam tanda ya, Bu, ya. silaturahmi. Kan nggak tahu baik di mukena kita atau apa, kan nggak tahu, wallahu alam bisawab kan. Jadi dengan cara itu ya insya Allah mudah-mudahan kan rantai penularan ini tidak jadi berkurang. Nah, yang lainnya yang saya perhatikan di masyarakat sekarang kan tradisi kita puasa banyak yang berjualan. Memang itu sudah tradisi kita umat muslim di Indonesia. Itu memang suasana yang sangat menyenangkan. Tetapi banyak saya lihat penjual-penjual tidak pakai masker. Kadang-kadang yang beli juga nggak pakai masker, sehingga si penjual rentan terkena, baik yang beli juga. Kalau kita semua pakai masker itu sudah lumayan lah. Paling tidak mengurangi ya, Bu, ya. mengurangi beban pemerintah juga untuk mengurus pasien-pasien, mengeluarkan biaya untuk mengurus pasien-pasien yang kena COVID. Sudah 1 tahun kan tentu biayanya kan sangat Semakin besar. meningkat. Jadi yang penting kan tidak susah, pakai masker. Itu yang Pakailah pertama masker ya, dengan Bu, ya? benar. Ya, Iya. masker dengan benar, bahwa masker itu harus menutupi masker harus menutup di hidung, ya. Ya, sampai ke dagu. Ya, maskernya kalau disarankan sekarang kan masker tidak masker kain seperti ini kalau ya. bisa. Berarti ini nggak boleh ya Bu ya? Kalau Harus bisa ya, nggak karena rekomendasi penelitian ya. sekarang kan rekomendasinya kurang. Iya. Tapi kalau tidak ada pun apa boleh buat, pakailah masker itu. Kalau ada masker udah sekarang penjualannya sudah banyak, harganya murah. Tapi pakailah dengan benar. Karena kalau makainya tidak benar, ibu-ibu akan merasa susah. Berasa nggak nyaman Nggak gitu nyaman. ya Bu ya. Jadi kalau makainya benar sampai ke sini, ya hidung kita kan tidak tertutup dan itu bisa tahan berapa jam. Nah, saya sendiri kan setiap hari dari pagi sampai siang bisa berjam-jam ini pakai masker, ya alhamdulillah tidak apa-apa. Karena mungkin sirkulasi udaranya akan terus berjalan secara normal ya Bu ya. Kalau memang dengan pemakaian yang benar seperti tadi ya Bu. Kalau 4 jam baru kita ganti. Kalau cuma untuk sholat di masjid saya kira contoh masker cukup. Nanti kalaupun kita ini di rumah, sebetulnya kalau dengan ininya benar, ya bisa diganti atau dipakai kembali juga bisa, asal waktu di rumah maskernya diletakkan di tempat yang benar-benar bersih sehingga bisa kita gunakan kembali. Oke. Jadi yang paling penting menurut saya masker itu penting sekali sekarang. Sangat menakutkan kalau di wilayah yang tanpa masker, apalagi di kerumunan. Iya, benar. Anak-anak kan kita tidak tahu, anak-anak juga Sangat daya tahan tubuhnya ya. baik, mereka mungkin kena tapi mereka sehat. Nah, yang orang tua datang kena. Orang-orang tua banyak saya lihat yang tidak tahan pakai masker itu. Ada juga yang muda. Kan pasien-pasien kita banyak orang tua yang kata keluarganya hanya tinggal di rumah, tidak kemana-mana, tapi buktinya banyak. Infeksi ya Bu ya. Iya, buktinya kan banyak yang orang tua yang demikian, yang tidak pergi kemana-mana, tetapi terinfeksi. Jadi intinya begini ya, dari dokter penyakit dalam yaitu Dokter Indriani itu menganjurkan pertama itu harus benar ya penggunaan maskernya Bu ya. Jadi yang utama itu penggunaan masker yang benar supaya kita juga merasa nyaman. Jadi bisa bernapas dengan nyaman. Dan ternyata masker yang seperti yang saya pakai ini nggak direkomendasi ya Bu ya. Jadi paling tidak itu seperti masker yang Ibu dokter pakai yang sekarang udah dijual bebas dan harganya murah katanya. Tidak usah double, saya kan pakai double. Dan nggak usah double katanya ya. Karena kita kan ini sedang di rumah sakit. Tapi cukup dengan masker ini. Nah, cuma juga hati-hati sekarang kan sudah ada isunya bahwa banyak masker palsu. Jadi juga hati-hati. Ya, Bu? Saya kurang tahu, tapi belilah yang ada logo sudah terdaftar di Kemenkes. Oh begitu. Ya, tetap hati-hati. Saya juga nggak tahu merek-merek apa, cuman ya kita belilah yang ada logo ininya. Yang resmi lah begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih untuk tips-tipsnya tips menjalani ibadah di masa pandemi. Ya. Makasih Bu untuk waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Dery.